왔어요. 문자 보세요. 뿌잉뿌잉. Halo semua, namaku Jasmine, dan orang tuaku ninggalin aku karena aku hamil di umur 14. Situasinya parah banget sampai aku harus jual bajuku dan makan sampah. Sejak kecil hidupku sangat mudah. Orang tuaku kaya, jadi kami tinggal dengan pembantu dan pengasuh. Tapi aku nggak bahagia. Dari detik pertama aku dilahirkan, semua hidupku sudah diatur. Sekolah, kampus untuk aku kuliah, semuanya. Orang tuaku bahkan memilih teman buatku. Tapi mereka semua dangkal dan aku merasa kesepian. Hingga suatu hari, orang ini merubah semuanya. Di ulang tahunku yang ke-14, orang tuaku mengadakan perayaan besar dengan dress code, gaun kuno, musik klasik, dan sebagainya. Aku capek dengan semuanya di sore itu. Jadi aku keluar ke halaman dan duduk di ayunan. Saat itu aku dengar suara langkah kaki. Aku menoleh dan ada cowok paling ganteng yang pernah aku lihat. Pas aku dengar dia bilang, "Boleh gabung?" Aku sadar itu siapa. Kingsley. Dia anak jenius, dia lulus SMA di usia 15 tahun dan dapat banyak penghargaan matematika. Dia duduk di ayunan dengan senyumnya yang menggoda. Aku nggak bisa ngomong apapun. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Nggak pernah lihat orang pintar yang asik. Dia tertawa dan aku ngangguk aja. Dia pegang tangan aku dan kita pergi dari rumah. Seandainya aku tahu malam itu bakal merubah semuanya. Dia ngajak aku ke atap gedung kantor. Kami langsung nyambung. Dia satu-satunya orang yang mengerti aku. Di tengah obrolan kita, dia menaruh tangannya di pinggang aku dan berbisik, "Kalau kamu nggak menghentikan aku bakal cium kamu." Dan aku nggak menghentikan dia. Aku nggak menghentikan dia lama banget. Dan kita melakukan lebih dari itu. Paginya, aku membuka mataku dan aku merasa seperti orang yang berbeda. Tapi aku tiba-tiba ingat orang tuaku pasti panik. Aku membangunkan dia, memakai baju, dan langsung pulang. Walaupun orang tuaku marah besar, aku nggak peduli. Tapi setelah beberapa minggu, aku sakit. Aku kira aku cuma kena flu. Jadi aku istirahat seharian. Kingsley langsung datang. Dia masuk kamarku sambil bawa tes pack. Saat aku tes dan lihat stripnya, aku sadar hidupku akan berubah selamanya. Kingsley meyakinkan aku kalau kita bisa melalui ini bersama. Sorenya, kami datang ke orang tuaku untuk memberitahu berita ini. Tapi reaksi mereka lebih mengerikan dari yang aku bayangkan. Ayahku mendengarkan kami, tapi tiba-tiba dia menonjok Kingsley. Setelah itu, orang tua dia mengirim dia ke sekolah di luar kota dan membayar orang tuaku ribuan dolar untuk membuang bayiku dan untuk menyimpan rahasia ini. Orang tuaku setuju. Aku berusaha menghubungi Kingsley, tapi nggak bisa. Aku terima nasibku hingga suatu hari temanku mengirimkan chat bahwa dia lihat Kingsley dan dapat nomornya. Aku senang banget. Mungkin aku bisa menjalani impianku. Aku duduk di kamar di tengah malam dan menghubungi dia. Teleponnya berdering lama banget sampai akhirnya dia angkat. "Ini Jasmine." Tapi yang aku dengar selama 3 sampai 4 menit. "Aku nggak bisa nemuin kamu karena orang tua kamu ngirim kamu pergi." Aku mulai bicara, tapi dia menghentikanku. "Enggak, aku mau pergi jauh-jauh dari kamu. Jangan egois, aku masih peduli dengan masa depanku." Dan dia tutup teleponnya. Aku hancur. Aku merasa perutku sakit. Aku lihat ke bawah dan ada darah. Banyak banget. Anakku memilih untuk lahir lebih cepat saat nggak ada siapapun di samping kami. Tapi saat aku lihat wajahnya, aku merasa sangat kuat. Di hari yang sama, orang tuaku datang dengan 2 orang asing. "Tidak!" Aku dengar diriku teriak. Ibuku berusaha menenangkanku dan memberikan aku pilihan. Antara aku serahkan anakku atau aku hidup sendiri. Dan aku tahu jawabanku. Orang tuaku pulang untuk mengepak semua barangku dan aku ditinggal sendirian di rumah sakit bersama anak perempuanku. Mereka memperbolehkan aku keluar dalam 3 hari, tapi aku nggak tahu harus kemana. Aku jalan keliling kota coba memikirkan sesuatu. Hari mulai gelap dan dingin. Aku menemukan sebuah gang. Aku buka koperku dan aku taruh anakku di sana supaya setidaknya dia nyaman. Aku menemukan makanan sisa restoran yang masih bagus dan tetap bangun untuk memikirkan sebuah rencana. Besoknya aku ambil semua bajuku dan aku jual ke pasar loak untuk beli makanan.
Aku coba cari kerja, tapi nggak ada yang mau menerimaku. Aku duduk di kursi taman, menyerah dan siap untuk jadi pengemis. Tiba-tiba aku lihat wanita tua yang kesulitan bawa kantong belanjaan. Aku menawarkan untuk membantu. Kami berjalan ke rumahnya dan dia bilang dia berusaha mencari bantuan, tapi nggak mampu. Ini kesempatanku. Aku menawarkan diri untuk jadi pembantu apabila dia memperbolehkan aku untuk tinggal bersamanya, dan inilah awal mula hubunganku yang indah dengan Nora. Setelah 1 bulan, aku sudah merasa kami seperti keluarga. Dia menjadi seperti nenek untuk anakku. Aku kerja bagai kuda hingga akhirnya setelah 5 tahun, aku daftar sekolah kedokteran. Awalnya sulit, mengurus anak, mengurus rumah, tapi aku tahu aku bisa melalui ini. Saat itulah hal aneh ini terjadi. Aku sedang keluar kelas saat aku dengar suara yang gak asing. Aku menoleh dan lihat dia. Kingsley. Mata kami bertemu. Dia sepertinya dosen di sana. Dia mendekatiku dan memelukku. Aku senang kamu memilih untuk kejar mimpimu juga. Dia bilang itu tepat saat anak kita lari ke pelukanku. Aku lihat mukanya yang panik. Dia bergumam. Aku nggak bisa apa-apa selain mengangguk. Aku gandeng tangan anakku dan kami jalan keluar kampus dengan tatapan dia yang terus melekat pada kami. Karena setelah semua ini, aku belajar untuk meninggalkan semuanya yang menyakitiku dan berjuang semaksimal mungkin untuk mereka yang berharga bagiku. Dan itu yang akan aku lakukan untuk anakku.